Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adikku semuanya. Siang. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan. Doa dipimpin oleh Nela. Silahkan Nela, dipersilahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Terima kasih. Sekarang, bagaimana perasaan Anda hari ini, anak-anakku? Baik. Ada yang senang? Ada. Nah, sekarang tim Ibu akan menampilkan perasaan saat ini. Ya. Yang pertama, bagaimana perasaan saat ini? Coba siapa ya? Ayunita, silakan perasaannya hari ini. Jadi perasaan saya hari ini adalah senang. Saya senang karena saya mendapatkan HP baru untuk proses pembelajaran. Ada yang semua hadir ya? Iya. Yang tidak hadir, tidak ada kan? Tidak ada. Sekarang Ibu akan melanjutkan. Ya. Bagaimana perasaan saat ini untuk Akila? Silakan. Akila bahagia. Kenapa bahagia? Jadi perasaan saya hari ini bahagia karena saya bisa kembali bertemu dengan teman-teman saya Kita- setelah libur akhir pekan. Ya, kita berapel. Coba Alena, bagaimana perasaannya saat ini? Perasaan saya saat ini adalah belum karena banyaknya tugas yang menumpuk yang belum selesai. Ya, makasih. Ibu akan melanjutkan tujuan pembelajaran. Anak-anak sekarang lihat di slide. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu mengidentifikasikan user interface app infector. Jadi di sini pengenalan Meet app infector. Ya. Ada yang tahu? Sudah ada tahu apa itu Meet app infector? Coba di Ayunita. Ya. App Inventor adalah aplikasi web open source yang awalnya dikembangkan oleh Google dan saat ini dikelola oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Oh ya, kita beri aplaus. Masih semangat hari ini? Berarti luar biasa ya? Iya. Sekarang Ibu akan melanjutkan. Habis tujuan pembelajaran, Ibu akan kasih ice breaking. Jadi semua berdiri. Ayo berdiri semuanya. Satu, dua, tiga. pengembangan aplikasi mobile dengan Meet
app inventor. Jadi di sini pengembangan dengan Meet app inventor. Lanjut, bagaimana dengan sebuah mesin buatan manusia? Ada yang tahu? Saya tahu. Nah, coba. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang telah ada di depan kita semua, yaitu sebuah mesin buatan manusia dapat menyerap sejumlah data dari perangkat lunak seperti Android maupun komputer. Ya, kita berikut. Yang kedua, dapatkah mesin tersebut berpikir dan terus meningkatkan kecerdasan berpikirnya manusia? Nah, coba. Jadi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI adalah usaha memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh manusia. Jadi kesimpulannya, mesin itu dapat berpikir dan terus meningkatkan kecerdasan berpikirnya manusia. Sebelum tim MEM akan melanjutkan, di sini MEM akan menampilkan ringkasan materi. Ringkasan materi itu apa itu Meet app inventor? Meet app inventor adalah aplikasi web open source yang awalnya dikembangkan oleh Google dan saat ini dikelola di Meet atau Masih Teknologi. Yang kedua, app inventor kemungkinan seorang native untuk melakukan pemrograman komputer dan menciptakan aplikasi lunak bagi sistem Android. Ya, jadi di sini singkatan ringkasan materi itu Meet app inventor apa ya? Di sini ada keunggulan Meet app inventor. Jadi di sini keunggulannya ada dua, yaitu berbasis Google Block Click program visual dengan tujuan mempermudah semua orang untuk melakukan pemrograman tanpa harus mengakui sintaks program. Yang kedua, komponen dan blok event tersedia dengan lengkap dan user hanya perlu melakukan drag and drop, ya kan? Ya. Kekurangannya yaitu Meet app inventor adalah kurangnya fleksibel apabila dibandingkan native programming, ya. Yang kedua, pada saat melibatkan aplikasi yang menggunakan sensor, terkadang kita tidak didukung oleh beberapa tabs. Oke, lanjut. Aplikasi yang bisa dibuat dengan app inventor ada 3, yaitu pertama, beberapa aplikasi sederhana, bisa dilihat semua. Yang kedua, aplikasi sederhana yang melibatkan beberapa sensor, yaitu bisa di sini bisa dilihat text to text, ya kan? Yang kedua, text to text dengan barcode read. Yang ketiga, hingga aplikasi yang digunakan untuk integrasi dengan perangkat lunak atau microcontroller. Coba Ayuanti, bagaimana dengan ringkasan materi ini yang tadi Mem sudah sebutkan pengertiannya dengan keunggulan? App inventor ini adalah aplikasi web open source yang dikelola oleh MIT. App inventor adalah seorang newbie yang melakukan pemrograman komputer untuk menciptakan aplikasi perangkat lunak bagi sistem Android. Nah, untuk kelebihannya, keunggulannya, untuk keunggulan MIT app inventor ini, pemrograman visual dengan tujuan untuk mempermudah semua orang untuk melakukan pemrograman dan harus mengetahui sintaks program. Kemudian ada komponen dan blok event tersedia dengan lengkap dan user hanya perlu melakukan drag and drop. Lalu kekurangannya, dimana aplikasi ini kurang fleksibel dan pada saat melibatkan aplikasi
yang menggunakan sensor terkadang tidak didukung oleh beberapa device. Iya, kita aplaus. Sebelum Ibu akan membagikan kelompok di LKPD ini, di sini lembar kerja peserta didik yaitu pengembangan aplikasi mobile dengan Meet App Infector. Sebentar Ibu akan membagikan 3 kelompok, ya, satu kelompok terdiri 5 orang, kedua 5 orang, dan yang ketiga 5 orang. Jadi di sini ada langkah-langkahnya. Di LKPD Mem akan bagikan setiap kelompok, ya. Jadi tolong berdiri per kelompok, tolong di diskusi dulu. Iya. Jadi presentasikan borak terkait atau banyak bukan suami ada lah, oke. Jadi ada dua dalam presentasi. Ini untuk itu anggota yang aktif, anggota yang paling cari soal dia baru dan baru yang tercari. Ada 3. Masih semangat?
hari ini? Ya, Aduh, suaranya sudah memacau, sudah ini. Jadi kelompok 1 sudah selesai dan akan presentasi. Siap-siap kelompok 1 yang sudah yang mau presentasi. Kelompok 1 dulu. Siapa? Siapa yang mengerjakan? Sobat kan begitu. Oke. Silakan. Perhatikan di sini dulu untuk kelompok 2 dengan 3 perhatian. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami perihal LKPD tentang APP inventory. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri karena kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak tahu, bukan tak kenal maka tak sayang, karena masa sih baru kenal udah sayang. Iya. Jadi perkenalkan kelompok kami ada Jessica Rahim sebagai anggota, Sulfa Tangau anggota, Siti Nurila Jipi sebagai presentasi, dan Sarga Ismail sebagai anggota, dan saya sendiri Andra Faiz Ahmad sebagai moderator pada presentasi kali ini. Jadi di sini kami setelah berdiskusi bersama-sama dan akan membagikan hasil diskusi kami, dan di sini kami berdua memiliki tugas dan perannya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan 1 dan 4, dan Lela akan menjelaskan kegiatan 3 dan 4. Kita masuk pada kegiatan 1, yaitu sebutkan aplikasi yang bisa dibuat dengan MIP APP Inventor ini. Dan setelah kami diskusi bahwa ternyata ada aplikasi yang bisa digunakan oleh APP Inventor ini, yaitu flip a coin atau membalik koin, yang memperkenalkan konsep abstraksi dan pengacakan angka. Singkatnya, flip a coin itu adalah aplikasi yang mempermainkan angka. Kegiatan 2 yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Lela. Baik, saya akan menjelaskan kegiatan 2 tersebut. Sebutkan keunggulan MIP aplikasi Inventor. Yang pertama, berbasis Google Docs, dan yang kedua, komponen dan blok event tersedia dengan lengkap. Dan kegiatan 3, sebutkan kekurangan MIP aplikasi Inventor. Yang pertama, kurang fleksibel apabila dibandingkan dengan native programming. Yang kedua, pada saat melibatkan aplikasi yang menggunakan sensor, terkadang tidak didukung oleh beberapa device. Baik, terima kasih. Dan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kesekian tanpa dikasih cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya yang sudah dipresentasikan tadi sama kelompok 1? Sudah jelas. Kalau di kelompok 3 bagaimana? Sudah jelas dengan sudah jelas sekali. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Sudah boleh? Iya. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil dari LKPD kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota mereka saya. Saya sendiri adalah Aisyah Indrakaluku sebagai moderator. Kemudian ada Julian Emos sebagai anggota
aplikasi yang bisa dibuat dengan MIT app inventor. Yang pertama text to speech, yang kedua speech to text, yang ketiga barcode reader. Kegiatan 2, sebutkan keunggulan dari MIT app inventor. Berbasis Google Boomi dengan tujuan untuk mempermudah semua orang untuk melakukan pemrograman. Komponen dan blok event tersedia dengan lengkap dan user hanya perlu melakukan drag and drop. Sebutkan kekurangan MIT app inventor. Yang pertama, kurang fleksibel apabila dibandingkan dengan native programming. Dan yang kedua, pada saat melibatkan aplikasi yang menggunakan sensor, terkadang tidak didukung oleh beberapa device. Nah, sebelum kita akhiri, kita punya beberapa kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang kami dapat mengetahui mengenai apakah itu aplikasi inventor dan fungsi dari app inventor, yang dimana kita dapat memungkinkan membuat sebuah aplikasi atau perangkat lunak dengan mudah tanpa harus melakukan coding. Sebelum saya mengakhiri, apakah ada yang bertanya? Sudah jelas. Sudah jelas semuanya? Iya. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini refleksi peserta didik dalam proses pembelajaran apakah menghadapi kendala? Tidak. Siapa yang bilang tidak? Coba. Kalau menurut saya, kemudian kelompok kami memiliki masalah, tapi berkat diskusi tadi, kami dapat menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Jadi di sini memang benar terdapat permasalahan, tapi kami lalui bersama-sama dengan diskusi tadi. Oke. Coba. Atika. Misalnya selama proses pembelajaran akan berjalan lancar dan papat materi yang sudah dipresentasikan itu sudah jelas dan sudah bisa dipahami. Ya, kita beri aplaus. Coba kelompok 1 berikan kesimpulan dari materi hari ini untuk pengenalan MIT app inventor. Sudah bisa? Ya. Kelompok 3, maaf. Kelompok 3 coba ini kesimpulan dari MIT app inventor. Berdiri. Kita memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kami semua. Jadi kesimpulan yang kami dapat yaitu kami dapat mengetahui apa itu app inventor dan fungsi dari app inventor, dan juga MIT app inventor adalah sebuah pengembangan visual yang memungkinkan orang yang tidak memiliki latar belakang pemrograman yang kuat untuk membuat aplikasi atau perangkat lunak Android dengan mudah. Yang dimana kita dapat memungkinkan membuat sebuah aplikasi atau perangkat lunak dengan mudah tanpa harus melakukan coding. Jadi sekian. Ibu akan menambahkan kesimpulannya bahwa MIT app inventor adalah bisa aplikasinya bisa login di Android, jadi bisa di-update. Jadi bukan saja di lab, di HP boleh. Nanti berikutnya MEM akan melanjutkan materinya untuk melogin ke app inventor. Jadi kesimpulannya itu aplikasi MIT app inventor bisa saja di HP, di Android, atau di lab juga bisa. Bisa. Jadi berikutnya untuk kesimpulan kelompok 2 bagaimana? Iya, coba berdiri. Oke, dari kelompok 2. Jadi kesimpulan kami yaitu app inventor merupakan platform untuk memudahkan proses pembuatan aplikasi sederhana tanpa harus mempelajari atau menggunakan bahasa pemrograman yang terlalu banyak. Kita dapat mendesain aplikasi Android sesuai keinginan dengan menggunakan berbagai macam layout dan komponen yang tersedia. Salah satu fungsi dari MIT app inventor ini adalah sebagai wadah untuk para siswa untuk belajar ilmu komputer dan membuat aplikasi Android dengan cara yang mudah. Iya. Semangat.
masih ada waktu. Sudah pas? Coba berikan kesimpulannya. Coba kamu baca, Andre, silakan. Baik, terima kasih. Saya mewakili kelompok 1 akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Jadi menurut kami, APP Inventor merupakan platform untuk menggunakan proses pembuatan aplikasi sederhana tanpa harus mempelajari dan menggunakan bahasa programan yang terlalu banyak, dan juga para pelajar juga dapat mempelajari ilmu komputer tanpa harus memiliki skill programming itu sendiri. Terima kasih. Ya, jadi di sini Ibu akan memberikan kesimpulan. APP Inventor adalah aplikasi atau Google yang bisa diaplikasikan di HP atau di Android. Jadi itu yang kesimpulannya. Yang kedua, yaitu Inventor memungkinkan seseorang atau pemrograman komputer yang untuk menciptakan aplikasi perangkat lunak. Jadi kesimpulannya untuk MIT APP Inventor, ya. Sebelum Ibu melanjutkan untuk tugas untuk berikutnya, yaitu Ibu ada kasih tugas untuk materinya, yaitu ya, materi selanjutnya yaitu cara mendaftar login ke MIT APP Inventor. Ya, jadi sebelumnya itu Ibu berterima kasih untuk materi hari ini untuk pengenalan MIT APP Inventor. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku. Sore.